Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara diet yang benar dan juga cepat. Tetapi masih banyak yang gagal. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kenapa diet teman-teman banyak yang gagal. Hello, welcome back to Tanya Dr. Amar Channel. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua kan? Teman-teman, ini adalah topik menarik. Kenapa diet saya gagal? Dokter, saya udah mencoba diet, udah olahraga, udah defisit kalori, udah yang dokter bilang saya ikuti semuanya. Tetapi kenapa masih gagal? Nah, itu teman-teman saya udah ringkas di sini. Yang pertama adalah defisit kalori yang tidak benar atau intake kalori yang masih salah. Jadi banyak orang merasa dia makannya udah kurang. Tetapi sebenarnya kalau kita ikuti dia dalam 24 jam, intake kalori masih banyak. Saya ambil keluarga saya satu orang. Saya nggak nyebut nama siapa ya. Jadi keluarga saya ini berat badannya agak berlebih. Terus dia udah mendengar di acara nasihat saya bagaimana cara diet yang benar, tetapi berat badannya nggak turun, malah cenderung agak naik. Jadi dokter Amar, saya udah jaga, saya udah diet, saya udah olahraga, saya udah bla 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 semua segala macam. Tetapi kok nggak turun berat badannya. Jadi sekali saya tinggal di rumahnya. Nah, saya lihat memang dia pagi itu nggak pernah sarapan, pagi itu perut kosong. Terus begitu siang, dia tuh sering pesen nasi bungkus. Nasi bungkus, kadang-kadang yang makan dikit, kadang-kadang makan nambah-nambah nasi padang, pakai kuah yang banyak, gula yang banyak, terus nambah-nambah ada goreng-gorengannya juga. Sekali aja dia bilang. Terus setelah itu siang sorenya dia makan gorengan, terus malamnya dia nggak makan nasi, dia makan biskuit, makan coklat, baru malamnya minum susu full cream, pakai susu coklat lagi. Nah, itu lebih parah daripada makan nasi 2 piring 3 piring. Jadi teman-teman, banyak orang yang merasanya diet, rasanya udah defisit kalori, tetapi malah sebenarnya salah, malah kalorinya yang dikonsumsi lebih banyak daripada biasa. Di Indonesia, tempat kita sini, orang tuh biasanya nggak merasa makan kalau belum makan nasi. Dokter, saya malam nggak makan, tetapi kita lihat di rumahnya, dia makan gorengan, dia makan biskuit coklat, dia makan roti yang banyak, itu nggak makan. Kalau belum makan nasi, itu adalah hal yang salah. Jadi teman-teman, kita mesti benar hitung kalorinya. Jangan terlalu ekstrim, makan pagi, makan siang, makan malam, makan aja. Kenapa nggak makan? Sayang sekali. Tetapi jenis makanan yang dimakan tuh diubah. Janganlah kita makannya terlalu banyak lemak, terlalu banyak gorengan. Nasi atau karbohidrat diperlukan, tetapi dengan jumlah yang sedikit. Yang kedua adalah metabolisme yang melambat. Jadi teman-teman, kalau kita diet, ada satu masalahnya adalah metabolisme dan pembakaran tubuh kita juga mulai menurun. Itu salah satu penyebab kenapa berat badan belum turun. Yang ketiga adalah penurunan massa otot. Ini hati-hati teman-teman. Jadi banyak orang yang diet itu semua karbohidrat dikurangi, protein dikurangi, lemak dikurangi. Benar, tetapi protein nggak perlu terlalu kurang. Kalau kita diet ketat ya, kita protein kurang makan, kita nggak ada olahraga, yang ada menurun adalah massa ototnya. Berat badannya nggak turun, lemak yang nggak turun, yang turun malah massa otot. Jadi teman-teman, kalau kita diet, kita menurunkan berat badan, kita jangan lupa untuk mengkonsumsi protein dengan jumlah yang cukup. Selanjutnya, jangan lupa mengangkat beban. Kalau kita mengangkat beban dan protein tubuh kita cukup, maka yang turun lemaknya, ototnya tetap ada. Kalau kita diet sembarangan, kita nggak perlu olahraga, malah yang ada massa otot turun, tubuh kita makin lemah. Terakhir kita ngangkat dikit aja pun, kita jalan pun agak kayak sempoyongan. Kenapa? Protein tubuh kita kurang, otot kita menjadi berkurang. Hati-hati. Selanjutnya, retensi cairan. Ini teman-teman gini ya. Nah, jadi retensi cairan dok, maksudnya apa? Gini, jadi retensi cairan itu adalah tertahannya cairan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita diet, itu biasanya akan dibilang dikurangi makan yang asin-asin. Jadi garam-garam tinggi itu dihindari pada saat kita mau diet. Contohnya dok kayak mana? Gini, misalnya berat badan saya 70 kilo. Nah, terus saya misalnya, ini misal aja ya, minum air satu hari 2,5 liter. Itu biasanya kencingnya lebih kurang 1,5 sampai 2 liter juga lah. Cairan itu kan bisa dapatkan dari minuman, dari makanan juga ada cairannya juga. Tetapi misalnya saya kencingnya, misalnya ini misal aja ya, 2 liter satu hari dari dalam 24 jam. Tetapi kalau saya makan asin, baik makan garam, baik makan keripik-keripik yang asin-asin ya, atau sayur yang terlalu banyak asin, kencing saya nggak 2 liter, kencing saya paling 0,75 sampai 1 liter, nggak sampai 2 liter doang kok bisa gitu. Nah, sifat natrium adalah menahan cairan. Jadi kalau kita terlalu banyak makan garam, itu jumlah cairan yang terbuang berkurang. Jadi tubuh kita bertambah cairannya yang membuat berat badan kita sulit turun ya. Selanjutnya,
tidur yang buruk. Nah, jadi teman-teman kalau kita kurang tidur, sering begadang, sering kurang tidur, maka hormon-hormon selera makan kayak ghrelin tuh meningkat. Jadi kita bawaannya mau ngemil aja ya. Selanjutnya hindari juga stres kronis. Stres kronis itu meningkatkan kortisol yang ujung-ujungnya mengganggu metabolisme yang menghambat diet kita. Selanjutnya obat-obatan tertentu juga mengganggu diet kita. Contohnya seperti ini. Ada obat tertentu yang isinya steroid. Steroid itu adalah salah satu obat yang banyak digunakan di medis untuk menurunkan radang atau inflamasi. Tetapi sekarang ini banyak sekali kita lihat orang beli golongan-golongan steroid sendiri di apotek. Nah, jadi kalau kita makan obat steroid itu, memang dia pegel-pegel badan hilang, badan kita lebih enteng, tetapi itu dapat meningkatkan berat badan kita, lemak tubuh kita meningkat, selera makan kita meningkat. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan beli obat sembarangan di apotek tanpa resep dokter ya. Selanjutnya kondisi hormonal tertentu seperti hipotiroid dan PCOS. Jadi teman-teman, hipotiroid, jadi di tubuh kita, di leher kita ini ada namanya kelenjar tiroid. Tiroid itu menghasilkan hormonnya normal. Kalau udah tinggi hipertiroid, kalau udah rendah hipotiroid. Orang dengan hipotiroid itu biasa berat badannya cenderung naik. Yang selanjutnya adalah PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Itu adalah salah satu sindrom di mana massa lemak di tubuh kita sering meningkat. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aktivitas fisik yang berkurang. Jadi banyak orang diet. Kalau diet ya dia mau turunkan berat badan, dia diet. Dokter, saya udah jaga makan, maka saya kurangi ya. Tetapi saya bawaannya dari pagi, siang, sore ngantuk, mau tidur aja. Ya itu ya kurang efektif. Jadi teman-teman jangan lupa selain diet, kita juga harus menambah exercise kita, olahraga kita. Dengan olahraga yang ada, dengan olahraga agak banyak, ada jalan, ada misalnya jogging, atau apapun, yang penting aktivitas itu dapat menurunkan kalori kita. Dan massa otot kita tetap baik. Jadi teman-teman, penyebab daripada berat badan nggak turun tuh banyak ya. Seperti tadi kalori yang nggak pas ya, terus metabolisme tubuh yang turun, massa otot yang turun, rasa cairan, tidur buruk, stres kronis, obat-obatan tertentu, kondisi hormon seperti hipotiroid dan PCOS, dan juga aktivitas fisik yang berkurang. Jadi teman-teman, kalau kita mau diet harus memperhatikan segala hal, termasuk ya makannya tadi harus dijaga. Jangan kita terlalu banyak makan gorengan. Dokter, saya kok belum makan nasi, belum makan tuh nggak boleh. Sama yang penting juga olahraga dengan baik. Terima kasih.